Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi nazzala al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqas samaa'a wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Dan masih banyak kenikmatan yang Allah berikan sampai kita sebagai seorang hamba kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah perjelas, Allah yakinkan, la tuhsuha. Maka kita sebagai seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Ya. Nikmat penglihatan, untuk kita berjalan, bernafas, hingga kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan, itu kenikmatan iman dan Islam. Maka dengan itu semua kita tidak dapat untuk menghitungnya. Kemudian sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kesempatan di bulan suci Ramadan ini, seyogianya bagi kita untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, untuk memaksimalkan ibadah sebaik mungkin. Dan ibadah yang terpenting dalam bulan suci Ramadan yaitu puasa itu sendiri. Karena puasa adalah kewajiban seorang muslim yang diadakan di dalam bulan suci Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai uzur yang syar'i atau alasan yang memang jelas untuk tidak mengikuti kegiatan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Ada beberapa golongan yang Allah kecualikan atau yang Allah beri kesempatan tidak mengapa dia tidak berpuasa, namun bisa diganti di hari yang lainnya. Yang pertama adalah orang yang Allah timpa dengan suatu penyakit yang dia akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan tugas puasa ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersafar, ya, orang yang berpergian. Allah juga beri kesempatan dia bisa untuk tidak ikut dalam kegiatan puasa Ramadan ini, namun bisa menggantinya di hari yang lain. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, kemudian yang di dalam keadaan safar, maka dia mesti atau harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah orang yang hilang akalnya, orang yang gila. Dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, beliau bersabda, "Rufi'al qalam an thalath." Pena itu diangkat dari 3 golongan. Yang salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya dia adalah wa 'anil majnun hatta yufiq, dan orang yang hilang akalnya atau orang gila hingga dia bisa yufiq, sehat kembali atau datang kembali akalnya. Nah, maka dari itu orang yang gila atau hilang akalnya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengikuti agenda puasa di bulan suci Ramadan ini, tidak mengapa juga untuk meninggalkan agenda ini.
karena adanya uzur yang syar'i atau sebab yang jelas untuk tidak mengikuti kegiatan ini, yaitu adanya kelemahan dari dalam dirinya. Dan kemudian juga yang terakhir adalah golongan ibu-ibu atau bagi golongan kaum perempuan yang dia dalam kondisi hamil dan menyusui. Karena ketika ibu itu dalam kondisi tersebut, mau tidak mau dia harus memberikan ASI-nya untuk anaknya. Kemudian juga ketika hamil, dia butuh gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya di dalam sehari-hari. Maka dari itu 5 golongan ini Allah beri kesempatan untuk tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, namun bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti puasa yang wajib ini di bulan suci Ramadan, Allah mampukan, Allah lancarkan, dan Allah berkahi di dalam kegiatan puasa bulan suci Ramadan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.